Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat bias yang kami muliakan, pengertian ibadah dikatakan ismun jami'un, segala sesuatu yang mencakup hal-hal yang Allah cinta dengannya, Allah ridha dengannya. Minal aqwali, baik itu berupa perkataan qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adha, perkataan yang baik jauh lebih mulia dibanding seseorang yang bersedekah kemudian sedekah tersebut diikuti dengan penyebutan dan sebutan. Allah menyebutkan an'ibudullah, siapakah yang disembah? Maka dikatakan an'ibudullah, yang disembah tiada lain kecuali Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkata, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku, jauhkanlah keturunanku an na'budal asnam, jangan sampai mereka itu menyembah al asnam. Di dalam bahasa Arab tentunya ada istilah sonamun. Sonam adalah berhala. Berhala yang berbentuk, bisa jadi berbentuk manusia, bisa jadi berbentuk hewan, berbentuk makhluk hidup. Maka itu artinya adalah sonam. Maka Nabi Ibrahim berkata, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Berbeda dengan wasan. Adapun wasan, wawu sa nun, wasanun adalah berhala yang diagungkan, berhala yang disembah, dan berhala tersebut tidak berupa makhluk hidup. Contoh pohon, contoh kuburan. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Allahumma ya Allah, la taj'al, janganlah engkau menjadikan qabri, kuburanku, wasanan, wasanan, berhala, yu'bad, yang diibadahi. Subhanallah. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi luar biasa. Beliau khawatir sekiranya kuburannya dijadikan oleh orang-orang untuk dijadikan sebagai tempat peribadatan. Dan di zaman sekarang kita jumpai adanya sebagian kuburan yang didatangi oleh banyak orang, sehingga kadang disitulah terjadi kesyirikan, terjadi hal-hal yang Allah tidak ridha dengannya. Kenapa? Karena sebagian orang seringkali datang ke kubur, bahkan menyembahnya. Kalau sekedar datang ke kuburan tidak apa-apa. Orang datang ke kuburan boleh. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Kuntu nahaitukum, dahulu aku pernah melarang kalian an ziyaratil kubur, untuk ziarah kubur, ala fazuruha. Oleh karena itu sekarang monggo silakan ziarahlah kubur, menunjukkan ziarah kubur itu boleh. Tapi Rasul bersabda, la'anallahu zuwaratul kubur. Allah melaknat perempuan yang memiliki kebiasaan ziarah kubur. Disebutkan di hadis lain bahwasanya di antara fungsi ziarah kubur adalah tudzakirul maut, mengingatkan seseorang akan kematian. Tapi di zaman sekarang kita jumpai adanya sebagian orang ziarah kubur itu bukan untuk mengingat kematian, tapi untuk mengingat kehidupan. Bagaimana ini? Ziarah kubur kok bisa mengingat kehidupan? Jadi kita katakan bahwasanya asal muasal ziarah kubur itu diperbolehkan untuk mengingat kematian. Ingat suatu saat nanti semua manusia akan wafat. Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang mesti akan wafat. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwasanya kematian yang kalian darinya niscaya akan menyongsong kalian. Di sini manfaat ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian.
Jadi kita katakan adanya sebagian orang ziarah kubur itu untuk mengingat kehidupan. Bagaimanakah bentuknya? Sahabat biasa yang kami memuliakan, ada sebagian orang begitu datang ziarah kubur, ternyata begitu datang ke kuburan, sebelum berangkat dia menyiapkan makanan, menyiapkan minuman dengan dalih apa yang menjadi kesukaan ayahnya dulu waktu masih hidup, itulah yang dibawa. Kalau dulu ayahnya sukanya kopi, maka sebagian orang datang ke kuburan dengan membawa kopi. Waktu ayahnya masih hidup dahulu sukanya pisang goreng ataukah bakwan, maka dia datang ke kuburan dengan membawa pisang goreng dan bakwan tersebut. Maka di sini sebagian orang ziarah kubur untuk mengingat kehidupan, mengingat dulu ayahnya waktu masih hidup itu apa yang menjadi kesukaannya, itulah yang dibawa. Sahabat biasa yang kami muliakan, suatu saat ada seseorang pernah berkata kepada kami, Ustaz, saya pernah datang ke kuburan dengan kerabat saya, dan waktu itu kami datang ke kuburan dengan membawa apa yang menjadi kesukaan ayah saya waktu hidup. Waktu ayah kami hidup, apa yang menjadi kebiasaannya adalah suka minum teh pahit. Sehingga karena waktu itu acara di kuburan lama sekali, kemudian saya haus, kemudian saya minum teh pahit tersebut, Ustaz. Saudara-saudara kami semuanya pada nengok saya, semuanya pada ngelihat saya dengan pemandangan yang kurang menyedapkan, dan mereka agak sedikit melotot. Kenapa? Karena teh pahit kesukaan ayahnya saya minum. Kemudian saya jawab, Ustaz, kepada mereka, nanti kalau bapak bertanya siapa yang minum teh pahit, katakan saya yang minum teh pahit. Sahabat biasa yang kami muliakan di sini, ada sebagian orang datang ke kuburan dalam rangka untuk mengingat kehidupan. Maka seorang mukmin hendaknya sebelum melakukan sesuatu berilmu. Dan Allah menyebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa darajat. Demikian kajian kita di kesempatan kali ini. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kami ucapkan kepada pendengar sahabat bias. Semoga lain waktu kita bisa bersua kembali. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.